Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita melanjutkan insyaallah kajian ilmu kita yang membahas syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-9 dalam bab sabar, ya. Jadi bab yang kita bahas hadis-hadisnya, walaupun kadang-kadang satu hadis banyak poin-poin faidahnya, tapi di antara titik tekannya pasti hadisnya itu ada keterkaitan dengan kesabaran, ya. Baik, saya tidak memperbanyak muqaddimah. Hadis yang pertama kita bahas nomor 9 dalam bab sabar, hadis 33 dalam seluruh bab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit atau pandemi namanya ta'un, Pak. Ya. Jadi ta'un ini satu penyakit yang waktu itu menjadi pandemi juga di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga pernah terjadi di fasenya para sahabat Nabi, ya. Jadi ada penyakit yang namanya ta'un. Ta'un ini mirip-mirip model virusnya seperti kita terkena COVID, gak bisa kemana-mana. Cuma ta'un itu bukan ke paru-paru, bukan ke pernapasan, melainkan ke kulit. Ya, itu kalau kena orang, ketiup angin, bakterinya nempel ke orang yang di sebelahnya, langsung nular. Dan itu kalau digaruk sampai kudis. Ya, Imam Ibnu Hajar pernah menulis satu buku, dia investigasi berbagai macam dokter kesehatan tentang penyakit ta'un. Karena anak beliau 3 orang mati kena ta'un. Anaknya Imam Ibnu Hajar, seorang ulama pensyarah Sahih Bukhari, itu anaknya meninggal 3 orang karena penyakit ta'un, ya. Dan ta'un ini penyakitnya adalah dari makanan. Jadi seperti kita punya tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hama, yaitu tikus. Bekas gigitannya itu kita kan nggak tahu, di kebun itu kena tikus, bekas gigitannya virusnya dari situ, dari bakteri yang ada pada tikus, kemudian dimakan dalam keseharian, nular jadi kudis. Ya, kudisnya itu kudisnya sampai ke dalam organ tubuh. Ada yang jalar kudisnya sampai ke paru-paru. Ada yang kudisnya sampai ke livernya sehingga terluka, ya. Jadi luka dalam. Itulah dahsyatnya penyakit ta'un, ya. Nah, Aisyah pernah tanya sama Rasulullah tentang penyakit ta'un ini. Apa sebenarnya ta'un itu? Pandemi ta'un itu apa? Maka Nabi mengatakan annahu kana azaban. Virus pandemi ta'un itu adalah azab. Yab'athuhu Allah ala man yasha, yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi penyakit ta'un, wabah ta'un, pandemi ta'un itu merupakan azab yang Allah kirim, ya, kepada siapa kaum yang Allah kehendaki.
Tapi kata Nabi apa? Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi pandemi taun itu rahmat buat orang beriman. Loh, katanya azab. Tapi kenapa pandemi taun, penyakit kulit ini disebut dengan rahmat, kata Nabi? Kenapa? Karena Nabi menjelaskan, falaisa min abdin, karena tidaklah seorang hamba yaqa'u fit ta'un, dia terpapar dengan ta'un, misalnya satu keluarganya atau satu wilayahnya, fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia tidak bisa kemana-mana, berdiam diri di kampungnya, berdiam diri di kotanya, sabiran muhtasiban, karena kalau sudah ta'un itu, kalau sudah masuk langsung karantina, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, ya, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Dan ini tidak pakai namanya komorbid. Kalau yang namanya COVID, kalau bapak ibu nggak punya komorbid, cuma jadi flu aja. Dulu zamannya saya dirawat di rumah sakit sampai kritis gara-gara COVID itu karena komorbid saya diabetes mellitus. Waktu saya investigasi hari ke-20 itu, setelah saya melewati masa kritis, semua ya gerbong atau bangsal tentang orang yang COVID waktu itu, semua saya tanya satu-satu, hampir punya penyakit bawaan. Kami ngumpul kan, pagi-pagi kita jemuran, ya berjemur, itu saya tanya, ada aja penyakitnya, yang ginjal lah, yang gagal ginjal lah, yang diabetes lah, yang memang punya TBC lah, hampir semua yang gawat kena COVID itu karena punya penyakit bawaan. Jarang yang orang yang memang bersih, gak ada apa-apa, tiba-tiba kena COVID mati, jarang. Itulah yang disebut dengan komorbid, penyakit bawaan. Kena dengan virus COVID, jadi makin cepat dia menggerogotinya, jadi melemahkan. Makanya waktu saya kena itu, diabetes saya lagi tinggi. Yang dilakukan oleh teman-teman dokter medis adalah nurunkan dulu saya punya diabetes pakai insulin apa segala, baru dimasukkan obat paru-parunya. Jadi seperti itu. Kalau taun tidak, dia tak kenal komorbid, semua disapu dia, mati langsung orang, kena kudis-kudisnya, dan penyakit kulitnya berbahaya. Jadi sama hukumnya. Kalau sudah ada satu daerah ada yang kena taun, langsung dikarantina. Itu perintah Nabi juga. Ya, supaya apa? Supaya tidak membuat peluang tersebarnya virus lebih jauh. Jadi supaya virusnya itu di situ aja ditangani. Kalau dia bisa sembuh, dia bertahan. Ya, tapi kalau nggak bisa sembuh, minimal jangan sampai tersebar. Karena taun ini penyebarannya lebih gila lagi, dahsyat. Maka kata Nabi, tidaklah seorang hamba terpapar dengan taun ini kemudian dia harus berdiam diri di wilayahnya, di kampungnya, gak bisa kemana-mana, tapi sabiran muhtasiban, dia sabar, dia mengharap pahala dari Allah, ya'lam, dan dia mengetahui annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, tidaklah semua yang terjadi pandemi itu, taun itu, kecuali sudah Allah tetapkan dalam ketentuan takdirnya, dan dia terkena taun itu, illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka kalaupun dia mati, kata Nabi, pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tentang pandemi itu, ya, sudah dibahas oleh Aisyah, ditanya kepada Nabi. Memang bentuk-bentuk wabah pandemi itu beda-beda, tapi yang namanya wabah itu ada memang. Ya, zaman Umar bin Khattab aja taun pernah terjadi lagi. Makanya ada seorang sahabat yang meninggal gara-gara taun. Ya, dia kirim surat kepada Sayyidina Umar waktu itu zaman Khalifah Umar. Maka perintah Khalifah Umar, gak usah, kamu tunggu aja di sana. Ya, isbiru wahtasiban, sabarlah dan mengharap pahala dari Allah. Memang gak ada lagi. Caranya adalah cara melawan virus itu dengan bertahan dan meningkatkan imunitas. Dan yang namanya pandemi selalu mengambil nyawa-nyawa orang yang ingin ditinggikan Allah dengan kesabaran. Di zaman para sahabat aja pernah terjadi pandemi dan banyak sahabat yang kena kok. Ya, banyak sahabat yang kena.
ya, dan itu terjadi dan para sahabat ya harus begitu mengalaminya. Tetapi kata Nabi, barang siapa yang dia terkena wabah begini, dia nggak bisa kemana-mana, ya, kemudian dia yakin ini adalah takdir Allah, ya, dan dia sangat, yang pertama, sabiran, bersabar dengan apa yang telah Allah tetapkan, wa muhtasiban, dan berharap dari derita wabahnya itu dia dapat pahala. Maka kalau dia mati karena virus itu, kata Nabi apa? Mithlu ajri syahid, matinya berpahala mati syahid. Kalau dia sabar, tapi syaratnya harus sabiron muhtasiban, sabar dan mengharap pahala Allah. Ya, jadi seperti kita kiaskan ini, kita analogikan dengan pandemi COVID. Banyak yang sudah wafat kan, Pak Syahrul. Mudah-mudahan ditulis pahala mati syahid. Syekh Ali Jaber, mudah-mudahan ditulis pahala mati syahid. Dan saya yakin beliau-beliau adalah orang yang ketika terpapar sabiran muhtasiban, sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi dia tahu, ya, wa huwa ya'lamu annahu ma kataballahu illa ma kataballahu lah, ini sudah takdir Allah. Memang dia sudah keputusan Allah. Aagim aja kan pernah kena tapi masih sehat lagi. Aagim bertahan, ya. Saya termasuk orang yang pernah merasakan, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada sama sekali, saya orang yang pernah merasakannya di diri saya sendiri. Itu memang ada yang namanya COVID. Memang, tapi hanya menyerang orang-orang yang punya penyakit bawaan. Kalau orang yang sehat walafiat, tidak punya penyakit bawaan, kena COVID itu seperti flu biasa saja. Karena apa? Penyakit bawaan itulah yang menggerogoti imunitas. Jadi badannya, imunnya itu mau comeback, tapi gara-gara penyakit bawaan itu susah. Ya, Bapak Ibu kalau tahu tentang Pak Syahrul itu, beliau kan gagal ginjal, sudah cuci darah terus rutin, nggak sanggup lagi ginjalnya bertahan, datanglah COVID itu. Dan beliau almarhum itu termasuk yang dibawanya telat ke rumah sakit, udah terlanjur putih semua, ya. Kemudian alatnya belum lengkap. Kalau saya, Allah masih berikan saya kesempatan, masih sehatkan kembali, dan waktu itu baru ada beberapa pengadaan alat yang namanya ventilator yang dipinjam dari otorita Batam waktu itu. Makanya ada satu alat, dokter bilang, ini Ustadz, alat ini baru dipakai oleh Ustadz seorang, Pak Wali Kota aja belum sempat pakai, pinjaman dari OB, dari rumah sakit otorita. Jadi saya pakai itu memang ditendang dengan udara, karena saya udah nggak bisa napas waktu itu, Pak. Tapi dengan alat itu dibekap sini, dibekap terus diikat, ditendang sengaja, supaya waktu itu kan sudah ada lendir-lendir. Saya itu sudah batuk darah, Pak, waktu itu. Batuk saya udah batuk darah, udah merah, karena sudah lendir semua di sini. Ya, kenapa obat-obat pengencer lendirnya lama bekerja? Karena waktu itu saya diabetes, sehingga obat-obatnya nggak jalan, tertahan dengan gula yang tinggi. Makanya pertama kali dirawat 3 hari, dokter penyakit dalam menghajar diabetes saya dulu. Ke insulin diturunkan sampai stabil, baru dimasukin obat COVID-nya. Nah, makanya ketika saya tuh kan kritis, sampai 20 hari saya nggak bangun dari tempat tidur, barulah saya bangun mulai berjemur, udah mulai sehat, ada kemungkinan hidup gitu kan. Saya jalan-jalan sama teman-teman satu bangsal itu, dan rata-rata memang ketika ditanya mereka punya penyakit bawaan, nggak ada yang murni-murni, ya, rata-rata punya penyakit bawaan. Dan kalaupun itu terjadi, ya, haruslah wafat dengan pandemi seperti itu selama dia sabiran muhtasiban, dia sabar dan berharap pahala dari Allah, maka meninggalnya dihitung pahala mati syahid. Sebenarnya bukan cuma ini, bukan cuma karena wabah, banyak orang yang meninggal karena kebakaran, terbakar, tenggelam, sakit perut. Nah, ya,
Kalau berperang ya iyalah mati syahid. Tapi selain perang, pahala mati syahid itu bisa didapat ini. Orang yang terkena musibah tidak bisa buat apa-apa, dia sabar dan dia berharap pahala. Orang yang mati kena terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kena sakit perut, itu dapat pahala mati syahid dengan syarat. Ya, dengan syarat yang pertama dia ridha tadi. Ya, dia ridho dulu. La yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tidaklah menimpa dia kecuali ini takdir Allah. Karena ada orang sakit tak ridho. Begini dia bilang, kenapa sih ya Allah gak adil sekali? Aku sholat 5 waktu, aku rajin mengaji, kok aku masih sakit? Kenapa engkau tak adil? Ini gak bakalan dapat. Karena dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, ya, orang bertakwa itu ridha bil qalil. Dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan yang sedikit. Ya, dia ridha apa yang menimpa dia, mau baik maupun buruk, ridha. Makanya salah satu bentuk ridha kita ketika kena musibah, kita ucapkan satu kalimat istirja dan kalimat qaddarallah. Tertimpa nih musibah, maka sunnahnya bilang apa? Qaddarallah wa ma syafa'al. Qaddarallah. Qaddarallah itu artinya apa? Allah telah mentakdirkannya. Bukan pas sakit, aduh kenapa lah aku sakit, sholat sudah, sedekah iya, ngaji banyak kok sakit. Gak ridho dengan takdir Allah. Berarti cacat rukun iman. Rukun iman itu, kalau rukun cacat mana bisa, gak sah imannya. Kan ada orang yang begitu, Pak. Dan saya banyak berapa kali mengkonseling orang yang sudah sakit bertahun-tahun, dia gak ridho. Makanya kita ingatkan, sabar, ini sudah ketetapan Allah. Nah, kita pengen dia tuh ridho. Nah, ada orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Itulah bahayanya. Sementara kita itu sudah berjanji dalam rukun iman, bahwasanya orang beriman itu sudah janji sama Allah, harus menerima takdir yang baik dan buruk. Nggak boleh kita sebagai orang beriman terima takdir yang baik. Kalau yang baik aja dapat rezeki, waduh rezeki anak soleh. Giliran tak baik, kok begini sih? Tidak. Makanya tentang rukun iman ditanya, Nabi pernah ditanya oleh Jibril kan waktu itu, yang Jibril nyamar jadi manusia, ya. Akhbirni adil iman, kan kata Jibril, kabarkan aku ya Rasulullah tentang iman. Apa itu iman? Jibril jadi manusia menyamar di depan para sahabat. Iman itu apa? Maka Nabi mengatakan yang pertama, antu'mina billahi, kamu beriman pada Allah, wa malaikatihi, sama malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, kau beriman pada hari akhir, wa tu'mina, yang keenam, bil qadar, kau beriman pada takdir, khairihi wa syarrihi. Ya, dalam poin keenam itu sebenarnya ada 2 poin. Kamu beriman pada takdir Allah, yang baiknya maupun yang buruknya. Maka orang beriman gak bisa ngelak, dia sudah janji, dia sudah ikrar dalam rukun iman. Kita itu wajib beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Makanya kalau ada seorang mukmin tidak ridho dengan keputusan Allah yang buat dia kelihatannya nggak baik, mungkin kelihatannya nggak baik, tapi ada hikmahnya, keputusan Allah pasti terbaik, maka bisa-bisa rukun imannya cacat. Ya, makanya di sini Nabi bilang punya syarat. Ya, syaratnya apa? Ya, ya'lamu annahu ma yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Orang ini tahu dan dia terima, dia ridha bahwasanya apa yang menimpa dia adalah keputusan takdir Allah. Ridha. Ini ya. Makanya kalau ada kasus-kasus orang yang bunuh diri, itu termasuk upaya orang yang tidak menerima takdir Allah. Makanya nggak disukai dalam Islam. Dalam Islam itu Pak, mau nggak mau Pak, orang beriman nggak mungkin hidup semuanya senang Pak. Pasti kan ada masanya kita diuji,
Diujinya banyak, entah duit, entah kehilangan orang yang disayang, entah susah makan, entah lapar. Tapi kan nggak lapar melulu, sesusah-susahnya nanti rodanya diputar Allah. Dan kalau kita sedang mengalami perputaran roda di bawah, itu bagian takdir Allah. Sabar, mengharap pahala, ridho, ikhtiarlah gitu. Kan ayatnya begitu, Allah bilang, kamu pasti diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi, dengan rasa takut, wal ju'i, lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, meninggal orang yang disayang, wal thamarat, gagal panen, buah-buahan gak tumbuh. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira buat yang sabar. Siapa yang sabar? Dia istirja. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang sabar itu? Kalau mereka ditimpa dengan musibah, musibah itu kan yang buruk tadi, mereka bilang innalillah, kami semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, ya, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi itu kata-kata walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian. Hidup itu Bang, harus siapin hati. Kadang-kadang ada yang Allah tentukan, minggu ini kau tak enak. Kalau Bapak nggak siapkan hati, gila atau bunuh diri nanti. Iya, harus siapkan itu. Itu mau nggak mau orang beriman harus redha. Ada momennya Allah kasih, nasib dia tak baik. Dan itu takdir Allah, imani saja. Jalani, sabar, harap pahala, doa, ikhtiar. Gitu aja. Itu emang harus kita lakukan. Nggak bisa enggak. Hidup mau senang terus, ya nggak mungkin lah. Ya, ibaratnya gini, kalau ndak Allah, aku coba dulu kau di jalanku, ku kasih kau sedikit kurang duit. Tawakal nggak? Sabar nggak kau? Ingat aku tak? Rupanya sudah diuji dengan nggak ada duit, dia sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal. Allah kasih, oke, derajatmu naik, nanti kau masuk surga, kan gitu. Dikasih harta yang banyak, syukur tak nih? Bersyukur tak hartanya nih? Dikasih harta malah nggak sholat, wah nggak jadi, nggak lulus. Allah tuh pengen uji, baik dari enaknya hidup dengan atau pahitnya hidup, dua-duanya ujian. Makanya saya bilang dua kunci itu kan, kalau dikasih enak kita syukur, kalau dikasih tak enak kita sabar. Kalau ada di antara kita hari ini Bapak Ibu, Anda hari ini pikirannya hidup mau enak terus, ya Anda sedang menghayal. Apakah mungkin seorang siswa akan lulus menjadi siswa terbaik tanpa ujian? Ujian itu pusing dia, persiapan, sakit otaknya, tapi dia akhirnya semua telah kulalui dan aku berhasil, kan begitu. Kita juga pengen masuk surga. Apakah kita mau masuk surga lenggang kangkung? Enggak, ada fase-fase. Kita ini tahan ujinya. Kalau tahan uji baru lulus kau masuk surga. Itu kan kata Allah begitu. Ya. Makanya dalam surat Ali Imran apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan mengira kalian masuk surga sebelum Allah tahu, Allah mau lihat siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh dan bersabar. Allah mau lihat kan? Walamma ya'lamillah, sebelum Allah tahu orang mana nih yang bersabar dan sungguh-sungguh. Bahkan kata-kata Allah am hasibtum, hasib itu dari kata apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga tanpa ujian-ujian itu? Gak mungkin Pak.
Makanya Pak, hadis ini ngajarkan kita ini harus jadi orang yang bersyukur kalau dikasih senang, tapi siap-siap juga hati ini kalau Allah kasih kapan-kapan waktu kurang enak. Itu disebut dengan takdir yang buruk. Takdir yang buruk tuh ada. Kalau terjadi sama kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan cuma buat orang mati, Pak. Kalau kita misalnya innalillah kan artinya semua kami milik Allah. Misalnya dia punya tabungan, ya, udah nabung-nabung mau beli barang, tiba-tiba keluarganya sakit, tabungannya 200 juta habis, ya, terus dia bilang apa? Sabar, dia mengharap pahala Allah, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Uang yang kukumpulkan punya Allah. Jadi kalau satu hari Allah pengen ambil, ya nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, ambillah, aku ridha, aku ikhlas. Setelah dia istirja, dia bilang apa? Qaddarallah wa ma syafa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Gitu. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau tertimpa suatu momen yang kurang enak, ucapkanlah kalimat istirja dan ucapkanlah qaddarallah. Dan Nabi melarang ya untuk kita mengatakan lau fa'altu kadza wa kadza. Ya, kenapa sih jadi kecelakaan? Seandainya nggak lewat situ. Jangan. Seandainya, Nabi nggak boleh. Jangan bilang seandainya. Kenapa? Taftahu amala syaitan. Nanti kau membuka ruang setan dalam hatimu. Apa yang ingin dimasukkan setan supaya kau tidak terima dengan keputusan Allah. Jadi kufur nikmat dia. Makanya jangan bilang, Nabi jelasin, ya, jangan bilang lau fa'altu kadza, kalau ku lakukan ini dan itu nggak akan terjadi ini. Jangan. Kalau sudah terjadi, sebut saja qaddarallah, gitu aja. Qaddarallah, sudah Allah putuskan dalam takdirnya. Itu tanda kita ridha. Nah, kalau kita ridha, mati ini dalam kena taun tadi, pahalanya mati syahid. Tapi kalau nggak lulus, ya nggak dapat. Nggak dapat. Ya, saya pernah ceritakan kan tentang doanya Ummu Salamah kan, ketika suaminya meninggal kan, itu kan dilatih sama Nabi supaya ridho. Ketika meninggal Abu Salamah, tak ada suami terbaik selain beliau. Nangis Ummu Salamah. Kata Nabi, sabar, berdoalah, istirja. Kemudian ada doa tambahan, ya, doa tambahannya tuh Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini. Karena orang kalau ditimpa yang tidak enak kan dapat pahala kalau sabar. Dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Akhirnya Nabi menikahi beliau, ditakdirkan Allah. Padahal dia nangis-nangis, suami terbaik, nggak ada yang menggantikan, meninggal. Allah gantikan, besoknya dilamar oleh Rasulullah. Diralat dia perkataan yang lama. Nggak ada suami yang terbaik, ya Rasulullah yang terbaik. Ya, tapi harus diberikan nasihat dulu. Pertama ridho dulu dan mengharap kepada Allah pahala dan yang lebih baik. Gitu. Itu kejadian Ummu Salamah. Ya. Nah karena itu hadis ini memang menjadi pelajaran berharga buat kita, ya. Kalau ada seorang mukmin, ya, setiap apapun yang terjadi padanya, dia mengharap pahala Allah, janji Allah, dia tidak meragukan bahwa semua yang terjadi bitakdirillah, dengan takdir Allah, ya, maka dia tidak mengeluh, dia tidak terbebani dengan segala keputusannya, ya, maka sudah dijamin dapat pahala mati syahid. Saya 2 Jumat yang lalu jadi khotib di Jalan Sumatera, Pak. Habis saya jadi khotib, diminta oleh pengurus, tolong Ustadz sholat jenazah dan doakan. Siapa nih? Namanya Melisa binti siapa gitu. Duh, Melisa perempuan ya, karena saya mau sholat jenazah kan harus tahu jenazahnya perempuan apa laki-laki. Ini masih muda nih gitu ya, umurnya baru berapa lah, 33 tahun. Rupanya habis sholat kita doakan, yang penting sudah tahu perempuan. Allahumma fillaha warhamah. Saya tanya, yang meninggal ini kenapa? Yang meninggal ini melahirkan anak kembar
anaknya selamat, ibunya wafat. Masya Allah. Dan kata keluarganya, ini orang, ini wanita, ini dia rela ridho dengan keputusannya, yang penting anak-anaknya selamat. Coba, ini kasih sayang seorang ibu kan. Saya bilang kepada keluarganya, insya Allah mati syahid, karena dalam hadis perempuan melahirkan yang wafat karena sakitnya, perihnya melahirkan, setara dengan pahala orang jihad fisabilillah. Itu perempuan melahirkan. Karena apa? Ratusan syaraf dan uratnya terputus ketika dia melahirkan. Anaknya kembar, mungkin ya, kalau anaknya kembar kan kadang-kadang besar sekali ya. Mungkin ada hal-hal yang ya membuat beliau harus tidak tahan menahan perihnya, meninggal dunia ya. Dan luar biasa, saya ceritain waktu pulang sama istri, Masya Allah, semangat gitu ya. Dan orang-orang wanita yang dengar ini, nanti kalau punya anak normal aja lah gitu ya. Karena apa? Ada pahala mati syahid selama sabar dalam perkara tersebut. Yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya as-sabir fit ta'un, sabar dalam wabah seperti taun atau penyakit lainnya ya, membuat orang tersebut aman dari fitnah kubur. Jadi orang yang mati syahid itu kuburnya jadi nikmat, jadi taman surga semua. Ya, yang ketiga, alal insan, ya, kepada setiap manusia, idza waqa'a ta'un, kalau terjadi ta'un fi baladin, di suatu wilayah dan dia ada di dalam situ, alla yakhruj minha, memang sebaiknya jangan keluar. Ya, jangan terima orang masuk, jangan keluar. Ya, jadi sebenarnya apa-apa yang ditangani oleh negara kita dan negara-negara lain untuk proses karantina waktu wabah Covid itu sudah langkah yang tepat. Kalau karantinanya, kalau habis itu ada yang suntik-suntik, wallahu alam. Ya. Tapi proses mengkarantina orang kalau sudah wabah itu memang harus ditutup. Gak bisa diapa-apain, Pak. Udah tutup, sama-sama bertahan. Siapa yang imunnya kuat dia akan bertahan. Siapa yang lewat sabar, ya udah. Namanya wabah pasti akan makan banyak nyawa. Semua wabah seumur dari zaman Nabi dulu yang namanya wabah pasti ada yang gugur, ada yang bertahan, Pak. Pasti begitu. Namanya wabah. Kecuali wabahnya settingan. Ya. Seperti yang bukan wabah dibilang wabah gitu ya, seperti yang dilawan oleh Siti Fadilah Supari itu ya. Ya, waktu itu tentang apa dia? Flu itu ya. Flu burung itu ya. Dia lawan, ini bukan pandemi, ini settingan. Sampai masuk penjara kan akhirnya kan. Dia melawan apa? Melawan organisasi PBB besar, ya WHO ya. Nah, itu. Ada yang memang begitu. Ada juga yang memang menciptakan wabah untuk jualan obat, ada juga itu ya. Nah, itu ada oknum-oknum seperti itu. Jadi seperti itu ya.